Domestic violence itu adalah pattern of power and control yang dipakai satu orang terhadap satu lagi. So remember, it's a pattern. Itu tidak terjadi hanya sekali saja. Banyak di literatur akademis dibilangnya adalah intimate partner violence. Ini program and services kita macam-macam. Kami punya shelter yang sangat mementingkan culturally responsive. Kita punya community building. This is apa yang saya lakukan sekarang ini, seperti community building, crisis line, dan juga ada system change. System change itu adalah teman-teman yang bekerja di Sacramento untuk merubah polisi-polisi untuk melindungi penyintas. Kami juga ada program Arab Women Services. Program ini mulai kira-kira 5-6 tahun yang lalu karena makin banyak teman-teman yang berbahasa Arab yang memerlukan bantuan. Jadi program ini punya 2 telepon helpline yang hanya dalam bahasa Arab. Apa guiding principle AWS, filosofi AWS, yaitu komitmen kami itu adalah kita percaya bahwa setiap orang itu hak untuk hidup bebas dari kekerasan, dan fokus kami nomor 2 adalah pengalaman para penyintas. Jadi fokus kami itu kepada survivornya. Sebenarnya isu domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga, bagi saya, background saya waktu di Indonesia itu di LBH APIK, LBH yang khusus melayani perempuan dengan memakai perspektif pembelaan terhadap perempuan. Tetapi ketika saya tiba di sini, yang sering saya temui itu di kalangan kita itu verbal abuse, ya, seperti yang dikatakan tadi, mungkin sama dengan emotional abuse, yaitu kata-kata kasar yang sering diucapkan oleh suami. Nah, kadang-kadang ini saya sering, bukan sering sih, beberapa kali terjebak dalam situasi itu ketika berkunjung ke rumah teman dan nggak tahu bagaimana. Karena kebetulan suami istri itu teman, jadi nggak tahu harus bersikap bagaimana ketika kita ingin istilahnya menenangkan si istri yang sedang menangis karena baru saja dibentak, dimaki oleh si suami, dan menasehatin. Di satu sisi kita menasehatin, menenangkan dia, tetapi di sisi lain kita merasa kasihan dan berpikir this should be stop. Kalau tidak ada konsekuensi apapun ke si suami untuk bertindak seperti itu, dia sudah terlalu comfortable. Itu jadinya menjadi kebiasaan dia gitu loh. Jadi saya kepikir apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan abuse yang seperti itu. Nah, demikian saja untuk sekarang. Terima kasih. Jadi gini, awalnya saya mikir dulu itu tidak termasuk KDRT ya, karena memang tidak ada kekerasan fisiknya gitu ya. Jadi ada salah satu keluarga yang mengalami hal ini, yaitu ketika menikah, sebelum menikah itu ada pre-arranged agreement gitu loh. Yang ternyata pre-arrangement itu sangat memberatkan untuk si istri. Nah, tapi kalau diungkitnya itu ya kalau misalkan ada, biasalah kalau rumah tangga kan pasti ada cekcok atau apa gitu. Nah, itu nanti diungkit lagi gitu. Memang awalnya sih oke-oke aja gitu, tapi lama-lama akhirnya merasa loh kok makin berasa menekan gitu, seperti itu. Nah, ya tadi memang di slide-nya belum ada how to help-nya itu. Jadi sekarang ini ya saya masih belum bisa bantunya tuh dari mana saya harus bantunya, karena secara personal baik sekali gitu loh suaminya. Tapi di dalam rumah tangganya itu ternyata ada pre-arrangement yang sudah ditandatanganin sebelum mereka kemari gitu.
Jadi saya itu di masjid ya banyaklah mendapat apa ya, jadi teman berbagi untuk para ibu-ibu di sini dan seperti tadi kata Mbak Wit itu ya, ada beberapa hal yang saya secara pribadi kalau saya belumlah seperti Mbak Wit dapat sup dari orang gitu ya, tapi saya banyak mendengar termasuk pernah dengar cerita dari Mbak Wit, dari teman-teman yang lain, bahwasanya untuk menjadi penasehat perkawinan, dulu di Indonesia saya penasehat perkawinan, di sini di Amerika ini nggak sembarangan gitu ya, karena hukum dan rule-nya itu beda gitu, seperti itu. Dan eh, ya di sini apalagi dengan adanya terus juga dengan adanya beberapa ya termasuk ada beberapa teman-teman saya di sini yang karena dia menghadapi kekerasan KDRT dalam rumah tangga, mereka sampai berurusan dengan polisi gitu. Dan biasanya kalau sudah begitu, mereka kan butuh seseorang untuk ditemani. Nah, mereka meminta saya untuk datang ke kantor polisi. Nah, saat itu status saya tuh masih green card saya belum turun gitu. Itu membuat saya ketakutan gitu. Dan ini jadi dilema bagi saya. Di salah satu sisi memang ada tarikan kuat dari diri saya untuk menolong, tapi di salah satu sisi lain ya suami dan beberapa orang gitu ya di komunitas kami mengatakan jangan ikut-ikut deh Bu Dede, nanti yang jadi kena tuh bukan hanya Bu Dede sendiri tapi bisa aja eh, ke apa bisa jadi masjid atau komunitas kita nantinya ikut kena gitu. Itu sebenarnya saya secara pribadi tuh apa ya namanya bertolak belakang gitu. Nah alhamdulillah dengan adanya workshop ini saya pingin belajar banyak ya tentang banyak hal ya, termasuk bisa menolong dan bagaimana cara menolong. Ternyata bukan hanya tapi bagaimana cara menolong itu penting sekali. Terima kasih banyak Ibu Dedeh. Insya Allah hari ini Ibu akan mendapatkan jawaban dan petunjuk dari Ibu Hedi tentang bagaimana menolong korban KDRT. Ketika saya menikah itu mantan suami saya ya itu dari awal sebetulnya karakternya sudah saya lihat kasar ya, tetapi saya diajari untuk selalu berbaik sangka bahwa orang bisa berubah, bisa menjadi baik, apalagi kalau kitanya baik, kita berharap orang tersebut akan berubah. A lot of people will never know that he was a lion at home. He was an angel outside. Pada akhirnya setelah sekian lama saya keluar dari lingkaran itu, saya mengetahui bahwa itu sebetulnya bukan aib. Awal-awal saya menikah itu dulu, beliau itu kasar ya sama saya, itu kasar. Jadi kalau marah itu lempar sendal, lempar sepatu gitu, lempar piring ya. Kalau saya tidak menurut itu diancam-ancam dengan ancaman agama seperti nanti masuk neraka gitu. Kalau tidak patuh sama suami masuk neraka ya, seperti itulah. Dulu saya ini dari kecil itu boleh dikatakan selalu hidup dalam keadaan yang keras gitu. Jadi saya biasa menghadapi kehidupan yang keras. Waktu itu saya pernah bilang sama dia, Anda boleh berbuat kasar kepada saya, nanti urusan Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tetapi jangan berbuat kasar kepada anak-anak saya. Rupanya saya pikir kekuatan saya timbul ketika anak-anak saya mulai dikasari. Kalau saya didorong, dipukul, dilempari itu udah biasa. Ya. Itu saya pernah dulu saya tinggal di townhouse. Tangga rumah saya itu dari ruang tamu ke atas itu nggak ada jeda. Jadi dari situ lurus saja ke atas.
Saya pernah ketika dikasari itu pernah terjatuh dari atas all the way to down, terguling-guling sampai lantai bawah. Tapi waktu itu saya bilang sama saya, nggak apa-apa, it's okay, you're strong. Yang tidak membuat saya kuat itu ya ketika saya melihat anak saya tidak tahan melihat putri saya yang baru nangis saja lalu ditampar ya, atau anak laki-laki saya yang nakal sedikit itu dipukul dengan buku yang tebal gitu, pukul kepalanya. Anak saya yang besar pernah ngompol ya di taman, itu digeret ke mobil, terus dari mobil digeret ke rumah. Itu saya tidak tahan. Saya merasa I am so weak. Kenapa saya nggak bisa nolongin anak-anak saya? Suatu malam, putra saya masih kecil, umur 3 tahun, itu menangis. Entah kenapa dia menangis, saya sedang di kamar mandi. Tiba-tiba nangis keras sekali. Saya lari dari kamar mandi ke kamar. Saya lihat mukanya sudah penuh darah. Ternyata putra saya itu dipukul oleh bapaknya. Dan pembuluh hidungnya sepertinya pecah. Jadi dia mimisan, terus karena dia menangis, megang-megang mukanya, darahnya kemana-mana. Itu saat itu saya sudah mungkin klimaks sekali ya. Saya sampai memanggil beliau itu bajingan ya. Saya sudah hilang respect saya. Saya katakan dia, Anda ini bajingan. Anda dihormati di luar tapi di rumah seperti bajingan. That's it gitu. Itu my last strength. Setelah sekian banyak ya, kalau saya mau ceritain mungkin banyak sekali. Anak saya, putra saya, putri saya gitu. Ya, my last strength. Lalu ada seorang teman yang juga mengingatkan kepada saya, kalau saya tidak menolong anak-anak saya, lalu anak-anak saya misalnya terluka, harus masuk rumah sakit, atau meninggal, maka saya juga harus bertanggung jawab karena saya tidak menolong mereka. Dan kemudian dia juga mengingatkan saya, worst case is, kalau saya sampai meninggal karena kekerasan rumah tangga itu, apakah saya rela anak-anak saya kemudian dibesarkan oleh dia? Itu yang menghantam saya sangat kuat saat itu. Saya merenung berhari-hari. Saya pergi dari rumah itu. Putra saya yang paling besar itu kalau mau dipeluk itu saking traumanya karena sering dipukul. Kalau mau dipeluk itu kedua tangannya itu melindungi kepalanya. Mungkin bisa dibayangkan. Saking dia takutnya. Kalau saya mau peluk aja dia tangannya langsung naik di depan mukanya itu melindungi kepalanya. Trauma. Jadi saya bilang sama putra saya yang paling besar, Nak, Ibu tahu kamu sering takut ya di rumah ini. Ibu akan mengakhiri rasa takut kamu. Kita akan pergi dari tempat ini. Nanti bersabar sama ibu, karena dia paling besar kan. Bersabar sama ibu, karena ibu tahu ini gak akan gampang. Tapi ibu sudah pikirkan matang-matang. Ibu tidak mau ada yang sakit lagi, tidak mau ada yang terluka, ya. Tidak ada lagi yang perlu dipukul di rumah ini. Ya, saya melarikan diri dari rumah. Pengalaman saya dalam kasus itu, saya menjadi orang yang tidak percaya sama orang lain. Susah sekali. Tidak merasa punya teman. Merasa sendirian. Semua teman yang saya pikir teman itu berbalik. Ya, berbalik. Tidaklah
jadi teman ya. Bahkan orang-orang yang saya hormati itu selalu ada yang bahkan bertanya, kok bisa suaminya marah, suaminya mukul? I was the problem. Gitu. Jadi saya yang disalahin. Padahal orang-orang ini orang-orang yang saya hormati. Gitu. Ya. Jadi saya tidak percaya sama orang. Bahkan ada salah satu tokoh yang saya jawab sama dia, kalau Tuhan itu Maha Pemaaf, saya akan minta maaf sama Tuhan, saya sudah tidak bisa pulang. Saya tidak kuat. Jadi, ya akhirnya saya putuskan sudahlah, saya sudah berusaha mencari pertolongan, bantuan, teman, but none of them giving their hands to me. Ibu, jadi saya ibu sambung dari putri dari suami saya. Putri suami saya itu anak autis. Dan saya sudah merawat selama 3 tahun ini. Dan selama 3 tahun itu, dari tahun pertama sampai kemarin, Agustus tanggal 5, itu saya mengalami kekerasan fisik, verbal juga gitu. Ya. Dan saya sudah 5 kali masuk ke 1 kali ke rumah sakit, 3 kali ke klinik, dan 1 kali itu ke tukang urut. Nah, terakhir itu tanggal 5 Agustus itu saya dibawa ke klinik, tapi dari klinik itu tidak mau menangani saya karena dia bilang ibu harus ke rumah sakit gitu. Nah, dari situ saya tuh trauma sekali. Terakhir itu Agustus tanggal 5, itu trauma yang luar biasa. Sampai saya itu gak mau lihat anak itu gitu. Dan saya pun kesal terhadap suami saya karena saya merasa kalau suami saya tidak melindungi saya gitu. Seperti membiarkan kekerasan itu terjadi bertahun-tahun gitu. Dan kekerasan itu membuat ya salah satunya tuh kaki saya sebelah kanan itu tidak normal, jadi panjang, jadi pendek gitu ya. Kanan agak lebih pendek gitu. Terus ya saya beberapa kali juga saya mengalami pendarahan di hidung beberapa kali gitu. Dan selama ini ya saya mencoba mencari jalan gitu ya untuk paling tidak kemana ya saya harus mengadu gitu ya. Paling tidak saya ingin dari dalam rumah itu aman gitu loh buat saya. Tapi sampai ya kemarin tuh tanggal 5 Agustus itu saya nggak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, karena saya sudah nggak kuat dan suami saya melihat kalau saya tuh benar-benar trauma karena saya nggak mau lihat anak itu. Kalau saya tadi masih dalam satu rumah ya, saya lihat anak itu saya langsung teriak. Saya masih ingat banget bagaimana dia di hari terakhir itu dia mau membunuh saya karena dia mengurung saya di kamar dan terus dia membabi buta memukul saya, dan yang terakhir itu dia mau ngambil alat olahraga suami saya untuk pukul saya. Nah, kebetulan waktu itu saya habis sholat maghrib. Nah, waktu dia mau ngambil alat olahraga suami saya sambil dia bilang, I want to kill you, itu saya berusaha menerjang dia untuk keluar dari kamar itu. Dan alhamdulillah saya berhasil keluar, tapi dia masih pegang tangan saya, kaki saya bahkan, dan kebetulan saya masih pakai mukena saya sampai lepas, dan kaki saya, dia tuh sebelah kanan itu sakit lagi gitu ya setelah dia pegang itu. Nah setelah itu, kebetulan ada ibu mertua tinggal sama saya waktu itu, kondisi dia juga sedang sakit gitu ya. Itu alhamdulillah saya bilang ke ibu mertua saya, please call police gitu. Ibu mertua saya panggil polisi, 911. Nah akhirnya polisi datang ke saya, ke rumah kami gitu. Dan anak itu nggak ada takutnya sama polisi, bahkan dia yang buka pintu, terus dia ngomong banyak sama polisi. Saya hanya ketakutan yang luar biasa. Nah setelah kejadian itu, ya polisi cuma bilang dia nggak bisa ngapa-ngapain karena anak ini anak di bawah umur gitu, masih umur 15 tahun. Jadi dia bilang dia nggak bisa apa-apa. Terus dia bilang selama ini anak ini siapa yang menangani gitu kan gitu, psikiater atau apa gitu ya, silahkan kontak sama mereka.
terus bilang ke ayahnya gitu. Kebetulan suami saya nggak di tempat waktu itu, kejadiannya malam, suami saya kerja malam waktu itu. Nah setelah kejadian itu saya sudah nggak mau tahu lagi, pokoknya anak ini mesti gimana caranya dia nggak agresif lagi seperti itu gitu loh. Karena saya sudah merasakan sakit yang luar biasa selama 3 tahun ini. Bahkan anak saya yang di Indonesia mendengar saya ya dipukuli terus gitu ya, sampai sakit gitu. Nah, dan yang membuat saya agak kurang gak enak juga gitu ya, ibunya suka telepon juga, ibu kandungnya gitu. Tapi ya dia hanya memancing-mancing emosi saja gitu loh, seperti memancing emosinya dia untuk pukul saya. Di antaranya dia bilang, anak autis nggak apa-apa kalau pukul orang gitu. Terus nggak apa-apa, dia kan bukan ibu kandung kamu gitu. Itu hal-hal yang seperti itu gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, atau bagaimana ya, saya hanya ingin aman di rumah. Kadang saya juga merasa suami saya itu hanya menikah dengan saya itu hanya untuk mengurus anaknya, tidak seperti hubungan suami istri yang baik gitu ya, dan tidak ada niat untuk mencoba menenangkan saya atau apa tuh, saya lihat sih enggak gitu. Tapi kemudian saya mencoba cari tahu kenapa ya suami saya seperti itu gitu. Nah akhirnya saya telepon ke kakaknya. Ternyata suami saya juga pernah mengalami kekerasan dengan ibunya seperti itu. Nah, terakhir itu kita pergi ke psikiater untuk membawa anak saya itu. Setelah saya tenang itu, sekitar 3 minggu setelah kejadian itu, saya bawa dia ke psikiater dan disitulah terkuak gitu loh. Kalau anak ini tuh dulu masa kecilnya tuh mengalami banyak kekerasan oleh ibu kandungnya seperti itu. Dan ya saya merasa sih dia ya sepertinya dia melakukan hal yang sama dengan saya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih.